warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahasiswa Institut Agama Islam Hamzah Madinah Datul Watan Lombok Timur akan mempresentasikan hasil makalah kami, yakni dasar-dasar psikologi belajar tentang modeling. Dan sekarang saya akan menjelaskan materi kita, yaitu yang mengenai tentang modeling. Jadi di sini secara umum kita dapat artikan bahwa modeling itu artinya meniru, yang dimana kita meniru atau mengamati tingkah laku orang lain yang ada di sekitar kita, kemudian kita mencontohi perilaku tersebut. Sehingga banyak para psikolog itu melihat aspek-aspek proses belajar modeling secara berbeda-beda, sehingga cara pandang yang berbeda tersebut menimbulkan pengertian-pengertian yang berbeda pula. Contohnya yang pertama seperti belajar imitasi. Di sini belajar modeling disebut juga sebagai belajar imitasi dikarenakan belajar modeling di sini lebih menekankan pada aspek-aspek proses belajar mengkopi perilaku, sehingga respon organisme tersebut dapat berupa mencontoh apa adanya tanpa didasari dari pengertian tertentu. Belajar modeling ini juga dapat menunjukkan adanya belajar imitasi murni atau pure imitation. Yang kedua, belajar observasi. Belajar modeling disebut sebagai belajar observasi dikarenakan yang lebih menekankan pada aspek-aspek atensi organisme kepada stimulus-stimulus atau model-model yang ada di lingkungannya, sehingga adanya atensi organisme tersebut kemudian dipelajari faktor-faktor apakah yang mempengaruhi persepsi organisme terhadap model. Yang ketiga, belajar sosial, yang dimana belajar sosial juga dikatakan sebagai belajar modeling dikarenakan yang lebih menekankan peranan yang dimainkan oleh individu-individu dalam interaksi antar individunya, sehingga teori belajar sosial ini juga sering digunakan dalam mengembangkan pembahasan terhadap karakteristik seseorang. Yang keempat atau yang terakhir, belajar pengalaman. Di sini belajar pengalaman atau vicarious learning dikatakan juga sebagai belajar modeling dikarenakan yang lebih menekankan pada organisme sebagai pengamat, sehingga di mana pengamat tersebut mempertimbangkan tidak hanya bentuk-bentuk perilaku model, akan tetapi juga ia mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku model tersebut, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat membantu organisme membuat keputusan apakah ia akan meniru perilaku model tersebut. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa belajar modeling itu tidak sepenuhnya kita meniru atau mencontoh perilaku orang lain, akan tetapi kita juga memperhatikan hal-hal apa saja yang baik untuk semestinya kita tiru atau kita contohi dari perilaku model tersebut. Dengan melalui dua cara, yaitu kita harus melihat bagaimana reinforcement ataupun punishment yang akan kita tiru dari model tersebut. Lalu yang ketiga di sini adalah pengertian strategi modeling, yang dimana menurut Bandura tahun 1986, strategi modeling ialah salah satu strategi dalam counseling yang menggunakan proses belajarnya itu melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain dan perubahan perilaku yang terjadi melalui peniruan. Sedangkan menurut Nelson tahun 1995, strategi modeling ialah perubahan perilaku yang melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Nah, jadi dari pengertian tersebut kita bisa memahami bahwa strategi modeling ialah proses perubahan perilaku diri kita karena kita mengikuti atau mengamati perilaku orang lain. Yang dimana Gary dan Burkuma juga menjelaskan dalam Cornell tahun 1985, mereka berdua mendefinisikan strategi modeling sebagai proses observasi atau pengamatan pola tingkah laku orang lain, yang dimana orang lain tersebut atau model tersebut juga berperan sebagai pendorong munculnya gagasan, sikap, ataupun ide-ide baru dari diri kita sebagai seorang pengamat. Dan juga menurut Nur Salim tahun 2005, strategi modeling ini bisa membantu diri kita sebagai seorang klien untuk pertama memperoleh
ingin mengikuti seperti dia yang suka sekali bersedekah kepada orang lain. Yang kedua, model simbolik, yaitu yang menjadi model di sini adalah tokoh yang dilihat melalui film, video atau media lainnya. Seperti contoh animasi Upin dan Ipin. Di dalam animasi Upin dan Ipin itu banyak sekali yang dapat kita tiru, seperti menjaga kebersihan, berbakti kepada orang tua dan lain-lain. Yang ketiga, model ganda. Model ini hanya bisa diterapkan dalam situasi kelompok di mana seorang anggota dari suatu kelompok mengubah dan mempelajari sikap baru setelah ia mengamati bagaimana orang lain dalam kelompoknya bersikap. Dari pembahasan yang sebelumnya, kita sudah dijelaskan strategi pengertian modeling. Dan sekarang saya akan menjelaskan strategi tahap belajar melalui modeling. Ada 4 tahap belajar melalui modeling. Yang pertama, tahap perhatian atau atensi. Yang kedua, tahap retensi. Yang ketiga, tahap reproduksi. Dan yang keempat, tahap motivasi dan penguatan. Yang pertama, tahap perhatian atau atensi. Dalam belajar melalui pengamatan, seseorang harus memberi perhatian atau atensi pada suatu model, yaitu bahwa perilaku yang baru tidak dapat diperoleh jika diperlihatkan dan dipersepsi secara cermat. Pada dasarnya, proses perhatian atau atensi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ciri-ciri dari perilaku yang diamati dan ciri-ciri dari pengamat. Dan ciri-ciri yang mempengaruhi atensi adalah kompleksitasnya dan relevansinya. Sedangkan ciri pengamat yang berpengaruh pada proses atensi adalah keterampilan mengamati, motivasi, pengalaman sebelumnya, dan kapasitas sensori. Yang kedua, tahap retensi. Belajar melalui pengamatan terjadi berdasarkan kontinuitas, dan kejadian yang diperlukan terjadi berulang kali adalah perhatian pada penampilan model dan penyajian simbolik dari penampilan dalam model tersebut. Jadi, untuk dapat meniru suatu model, seseorang harus mengingat apa yang ditiru tersebut. Menurut Bandura, tahun 1989, peranan kata-kata, nama, atau bayangan yang kuat dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang dimodelkan sangat penting dalam mempelajari dan mengingat perilaku. Karena pada dasarnya, dalam tahap ini terjadi pengkodean perilaku secara simbolik menjadi kode-kode visual dan verbal. Yang ketiga, tahap reproduksi. Pada tahap ini, model dapat melihat apakah komponen-komponen suatu urutan perilaku telah dikuasai oleh pengamat. Agar seseorang dapat memproduksi perilaku model dengan lancar dan mahir, diperlukan latihan berulang-ulang kali dan umpan balik. Yang keempat, tahap motivasi dan penguatan. Penguatan memegang peranan sangat penting dalam mempelajari melalui pengamatan. Apabila seseorang mengantisipasi akan memperoleh penguatan pada saat meniru tindakan suatu model, maka ia akan lebih termotivasi untuk menaruh perhatian, mengingat, dan memproduksi perilaku tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu modeling simbolis. Di sini, modeling simbolis sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, yaitu dalam strategi modeling. Jadi sebenarnya teman-teman di sini, modeling simbolis itu adalah salah satu contoh dari strategi modeling. Nah, jadi di sini modeling simbolis itu berbentuk bahan-bahan yang tertulis seperti komik ataupun buku cerita, atau bisa juga dalam berbentuk audio, video, film, ataupun slide. Jadi, modeling simbolis dapat disusun untuk klien secara individu juga. Jadi, jika kita ingin mengembangkan strategi modeling simbolis ini, kita harus memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dan unsur-unsur tersebut yaitu yang pertama, karakteristik klien atau penggunaan model. Yang dimana dalam mengembangkan strategi modeling simbolis, hal pertama yang harus kita pertimbangkan adalah karakteristik klien atau orang-orang yang akan menjadi model tersebut. Misalnya dalam hal usia, jenis kelamin, ataupun dalam hal-hal kebiasaannya. Contohnya seperti Reader dan Kunci dalam bukunya yaitu Kormayer pada tahun 1985, mereka menggunakan pasien-pasien lama sebagai pasien simbolis untuk mengatasi kecanduan dari narkoba. Selanjutnya, unsur kedua yang harus diperhatikan dalam mengembangkan strategi modeling simbolis di sini adalah perilaku tujuan yang harus dimodelkan. Maksudnya di sini adalah
yang telah kita berikan, dia akan meniru apa yang telah dia dapatkan dari penyajian tersebut. Yang keempat yaitu umpan balik, yang dimana kita mendorong klien kita tersebut untuk melakukan perilaku itu secara terus-menerus, yang dimana jika ada sesuatu yang merasa sulit untuk dia lakukan bisa teratasi. Yang terakhir yaitu ringkasan, yang dimana setelah semuanya terlaksanakan, kita akan menimbang bagaimana pentingnya ternyata pembelajaran modeling secara simbolik kepada seorang klien. Yang kelima, uji coba. Uji coba merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan model simbolis yang telah disusun. Uji coba ini dapat dilakukan pada teman sejawat dan kelompok sasaran. Beberapa hal yang harus diuji cobakan meliputi pengamatan bahasa, urutan perilaku, model, waktu praktik, dan umpan balik. Adapun langkah-langkah modeling simbolis ada 5, yaitu yang pertama, rasional. Pada tahap ini, konselor memberikan penjelasan atau uraian singkat tentang tujuan prosedur dan komponen-komponen strategi yang akan digunakan dalam proses konseling. Yang kedua, memberi contoh. Pada tahap ini, konselor memberikan contoh pada klien berupa model yang akan disajikan dalam bentuk video atau media lainnya, di mana perilaku model yang akan diperlihatkan telah disetting untuk ditiru oleh klien. Yang ketiga, praktik atau latihan. Pada tahap ini, klien akan diminta untuk mempraktikkan setelah ia memahami perilaku model yang telah disajikan. Biasanya, praktik atau latihan ini mengikuti suatu urutan yang telah disusun. Dalam hal ini, konselor dapat menggunakan 3 kriteria yang diajukan oleh Lazarus untuk menemukan keberhasilan latihan, yaitu yang pertama, klien mampu melakukan respon tanpa rasa cemas. Yang kedua, sikap atau perilaku klien secara umum mendukung kata-katanya. Yang ketiga, kata-kata atau tindakan klien tampak wajar dan masuk akal. Yang keempat, pekerjaan rumah. Pada tahap ini, konselor memberikan pekerjaan rumah kepada klien yang berisi tentang 6 komponen, yaitu apa yang dikerjakan oleh klien, kapan perilaku itu harus dilakukan, di mana tingkah laku itu dilakukan, bagaimana mencatat tingkah laku tersebut, dan bagaimana hasil pekerjaan rumah tersebut ke pertemuan selanjutnya. Yang kelima, pada tahap ini, konselor bersama dengan konseling mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan, serta kemajuan apa saja yang telah dirasakan oleh klien selama proses konseling. Selain itu, konselor juga harus memberikan motivasi dan terus mencoba dan mempraktikkan apa yang telah didapat. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kekurangan mohon dimaklumi karena kami juga masih dalam proses belajar. Kami dari kelompok 7 mengucapkan banyak